Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang dari TK Harapan Bangsa 2, Genuk, Semarang. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, Bapak Samto Darmos SPD selaku fasilitator dan Ibu Veronica Retno Yuliani SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil aksi nyata modul 1.4 melalui kegiatan webinar yang dilaksanakan di TK Pertiwi 43, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Semangat pagi. Masih kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Dulu dan Bu Syari. Pada hari ini kita akan bersama sinau bareng dengan calon guru penggerak kita. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Louis Utomo SPD dan Ibu Suwani SPD yang sudah mendampingi kita pada pagi hari ini. Tak lupa yang saya sayangi dan yang saya banggakan, teman-teman semua seperjuangan pendidik anak usia dini di Kecamatan Genuk. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bersama berkumpul untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 7. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat dari beliau senantiasa kita nanti sampai di zaman akhir. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan implementasi calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang dalam kegiatan sinau bareng yang berasal dari guru penggerak di Kecamatan Genuk Angkatan 7. Pada kegiatan pagi hari ini kita bersama dalam wadah di kegiatan sinau bareng guru TK, KP, PAUD Kecamatan Genuk yang bertempat di TK Pertiwi 43 Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dan untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah teman Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari beliau pengawas TK atau pendidik PNF Kecamatan Genuk. Kepada beliau, Bapak dan Ibu, monggo untuk memberikan motivasi kepada kami supaya kita lebih bisa bersemangat lagi di hari ini. Monggo Ibu. Atur nuwun waktunya. Karena saya ya pengalaman Bu Herni, nggak tahu seminar-seminaran gitu. Nah, yang kedua, mohon maaf nanti apabila saya dalam bertutur kata ini kok ora pas dengan hati penjenengan. Yo dimaafke wae, itulah manusia. Bahwa ono sing bener, ono sing salah. Dan sing salah ora usah diurus, sing bener ya dibawa ditularkan kepada diri sendiri, khususnya orang lain.
Gitu nggih? Siap apa enggak? Siap. Alhamdulillah. Yang ketiga, terima kasih kepada Bu Erni yang telah menyediakan seminar ini, materi ini pada pagi hari ini tentang budaya positif. Ini yang paling saya sukai. Di mana-mana itu kalau yang baik itu yang saya harapkan. Ini tak bisa nanti bisa dikeluarkan ya. Jadi ya untuk melatih awake dhewe sik. Tinggalnya jam 9 kok tekannya jam 9:30 pas apa enggak. Nah gitu ya, kalau enggak ya mau loros kita syukur-syukur saudine gitu. Apa tau buan, tapi seneng soalnya. Nek ora ora, kita nanti ini penake ora kaya. Luar biasa. Oh namanya manusia juga kadang perjalanannya lumayan, makanya ya dikasih paling enggak tuh jam 9 kurang 5 menit sudah nyampe di sini. Kemudian dari guru penggerak itu harapan saya itu seperti ini. Nanti kayak Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Suwarni selaku pengawas TK Kecamatan Binuk. Yang saya hormati Ibu-ibu kepala TK, kelompok bermain, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Sinau Baru. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang mana akan kita nanti-nantikan syafaatnya hingga akhir kiamat. Amin. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan hadir di acara kegiatan ini dan juga kepada TK Pertiwi 43 yang telah memberikan tempat kita untuk belajar bareng di kegiatan Sinau ini. Dan juga tentu aja kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir untuk belajar bersama di sini. Ya, saya di sini mohon izin, bukan berarti saya berdiri di sini merasa saya paling pintar, paling segala-galanya, tidak. Saya di sini hanya akan mengimplementasikan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang dari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang mana saya berada di lembaga TK Harapan Bangsa 2 Genuk, Semarang. Oke teman-teman, tema kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Mungkin di antara teman-teman semua, mungkin lembaga-lembaga kita semua sudah memahami, sudah tahu apa itu budaya positif. Dan kita semua, tentu saja lembaga itu sudah melaksanakannya tentang budaya positif ini. Ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal yang mana sudah diterapkan di lembaga-lembaga kita semua. Oke, budaya positif ini sama aja dengan disiplin yang sudah kita lakukan setiap harinya di lembaga-lembaga kita. Terus apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini? Oke. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif yang terimplementasi di PPM juga ada. Kebetulan di PMM itu ada di modul 10 tentang budaya positif atau disiplin positif. Oke, budaya positif.
strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu yang seperti apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Ya. Pembelajaran yang bermakna itu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Anak merasa nyaman, anak merasa senang, anak merasa tidak terbebani oleh aturan-aturan. Ya, dengan cara kita melakukan berbagai upaya dalam menerapkan dan meningkatkan disiplin. Ya, kesungguhan kita dalam mengontrol murid, menjalankan dalam menerapkannya di budaya positif. Next. Kemudian budaya positif itu meliputi yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian ada konsep disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Dalam perubahan paradigma stimulus kontrol, stimulus respon, yang mana perubahan paradigma stimulus respon itu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, ya, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, yang kita wujudkan, yang kita harapkan dapat dapat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu, ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, ada mandiri, ada berpikir kritis, kemudian ada kreatif. Nah, yang diharapkan budaya positif yang kita tanamkan di lembaga kita itu terwujudnya ada di profil pelajar Pancasila tersebut. Ya. Kemudian konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah atau lembaga kita. Ya. Kemudian apa sih yang merupakan bagian yang paling menantang dari mereka ketika mendengar kata disiplin? Anak TK mungkin disiplin itu masih apa ya, kalau kita mengajarkan TK disiplin itu kan melalui pembiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi kalau anak SD, SMP, SMA, SMK, mereka sudah hebat, sudah pintar, sudah bisa baca, sudah bisa menulis dan bisa menuangkannya dalam tulisan-tulisannya. Ya, ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud dari motivasi ini apa? Begini Bunda, kita sebagai guru, sebagai pendidik, kira-kira di antara ketiga motivasi ini, kita ini termasuk yang bagaimana? Yang di mana? Di nomor 1 kah? Di nomor 2 kah? Di nomor 3 kah? Contoh, di nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita datang pagi-pagi ke sekolah karena ada peraturan dari yayasan. Kalau misalkan datangnya terlambat, gaji dipotong 10%. Itu kan kita merasa, wah, tidak nyaman sekali seperti itu. Ya? Ya apa ya? Ya toh? Nah, pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang dimaksud di sini gini. Misalkan, saya nih mau datang pagi-pagi biar kepala sekolah menilai, oh Bu Herni itu datang pagi-pagi biar mendapat nilainya 100, nanti dapat bonus, ya, dapat naiknya, gajinya cepat dinaikkan.
dia datangnya cepet. Nah, itu kan berarti kan saya itu ingin mendapatkan imbalan dari kepala sekolah saya. Kira-kira teman-teman termasuk orang yang seperti itu atau tidak? Tidak. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan gini, saya hadir di sekolah karena saya merasa bertanggung jawab dengan keberadaan saya di sekolah. Saya merasa bertanggung jawab dengan lembaga saya. Saya merasa bertanggung jawab dengan peserta didik saya. Apakah teman-teman ada di posisi nomor 3? Coba tunjuk tangan yang merasa di posisi nomor 3. Oke, terima kasih ya. Diharapkan kita sebagai pendidik itu kita berada di posisi nomor 3. Jangan mengharapkan kita mendapatkan imbalan, mengharapkan karena kalau kita kurang nyaman, merasa tidak nyaman, wah datang pagi-pagi dia takut dapat hukuman dari kepala sekolah atau apapun ya. Tidak seperti itu. Ya, diharapkan kita tetap menjadi orang yang ketiga yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai guru yang menuntun peserta didik kita ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti apa yang ada pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita di sini menuntun anak sesuai kodratnya. Maka dari itu, guru itu harus mengikuti zamannya, mempelajari anak-anak itu sesuai zamannya. Kita jangan mengajari anak zaman bahera, zaman dulu, ya tidak. Guru dituntut untuk lebih maju agar apa? Agar pendidikan yang diharapkan itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian keyakinan kelas. Nanti kita praktik ya Bu ya. Kita membuat keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas dalam pembentukan keyakinan kelas itu yaitu ada 7 yang harus kita perhatikan. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Di sini maksudnya kalau peraturan kan guru yang membuat dan murid-murid harus mengikuti. Ya Pak ya? Ya. Guru yang membuat, murid-murid mengikuti. Entah itu murid itu senang atau tidak senang, bahkan ada yang merasa takut di situ. Tetapi di sini kalau kita dalam membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak, ya, lebih rinci, lebih konkret. Dan anak-anak atau peserta didik dilibatkan. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaannya seperti apa? Kalau anak SD, SMP, SMA, SMK mungkin bisa nulis. Kita membuat keyakinan kelas. Misalkan datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwalnya. Tetapi kalau anak-anak TK, kita tentu saja tidak menulis, tetapi dengan apa Bunda? Mengajak bercakap-cakap, ya. Tetapi kita memberi kesempatan kepada anak untuk menuangkan ide-ide gagasannya, apa yang mereka inginkan di situ. Kemudian kita sebagai guru TK kita mencatatnya. Karena anak-anak TK belum bisa menulis. Jadi kita mencatatnya semua ide-ide anak-anak peserta didik kita. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dengan kata-kata yang kira-kira tidak boleh itu dihindarkan ya Bu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Seperti anak TK kalau ngomong hafal sampai 10 mungkin ke ini ya kesulitan. Kita istilahnya kalau anak TK bisa 3 sampai 7 membuat keyakinan kelasnya.
adalah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di sini yang dimaksud adalah di lingkungan kelasnya. Ketika dalam pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama-sama kepada peserta didik kita, ya, itu di kurikulum Merdeka. Keyakinan kelas ini wajib kita buat agar pelaksanaan pembelajaran dan mengajar kita lebih efektif dan lebih maksimal. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita sebagai anak TK, ya, kalau guru TK, ya, kalau kita sebagai guru TK tentu saja membuat keyakinan kelas itu dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kita, kemudian kita mencatatnya. Terus seandainya ada sesuatu atau ada yang ingin kita tanyakan, maka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan atau prinsip dasar bersama warga kelas atau warga sekolah. Mari kita lihat prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati oleh kelas kita atau sekolah kita. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari para peserta didik kita dan menulis. Guru di sini yang menulis karena kita guru TK, guru yang menulisnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya kalimat negatif dalam keyakinan kelas, ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti dengan kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan kita menghindari kata jangan atau tidak boleh, ya, kepada peserta didik itu harus kita hindari. Kemudian kita harus meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, mungkin kita mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana yang dituangkan di sana berupa peraturan, kemudian mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau keyakinan yang kurang serp dengan anak-anak kita. Selanjutnya yaitu tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Ya, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan kembali menjadi keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan itu akan berkurang. Tentu aja, ya, setelah anak memberikan bunda ini, ya. Misalnya, sayangi teman. Misalkan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang perlu kita kurangi, tetapi yang terpenting itu yang kita ambil. Ya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Kalau di anak TK setelah disepakati ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah, maka kita guru mengulang kalimat, anak-anak menirukan. Setelah melalui pembiasaan seperti itu, lambat laun anak-anak bisa sendirinya. Pertama-tama tentu aja kita dulu, guru mengucapkan keyakinan kelas, baru anak-anak menirukan. Karena melalui pembiasaan, lama-lama anak-anak terbiasa dan dengan sendirinya bisa menghafal keyakinan kelas itu. Misalkan di keyakinan kelas kelompok D3. Misalkan, ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Apabila ada guru berbicara, anak-anak mendengarkan. Kemudian sayangi teman, ya, dan sebagainya.
Itu sebenarnya sudah kita lakukan, ya Pak ya Bunda? Ya toh, sudah kita lakukan semuanya. Tetapi karena kita tidak tahu bahasanya, ternyata oh ini ada di PMN ya. Di guru penggerak pun ada materi seperti ini. Kemudian tentang pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan rasa senang, kebutuhan atas pengakuan atau penguasaan. Di sini saya akan memberi contoh. Ya, contoh kasus seorang anak yang bernama Doni. Ya. Seorang anak yang bernama Doni. Yuk kita lihat kasusnya seperti apa. Doni, ya, Doni itu sering meminta teman-temannya, meminta bekal temannya secara paksa. Yuk kita mengidentifikasi kira-kira ini si Doni kenapa? Kok dia itu sering sekali meminta bekal teman-temannya secara paksa? Kira-kira Doni ini ada di pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang sebelah mana? Ya, kasusnya ini. Bu Ambar, guru wali kelas kelompok B3 di TK Putri Kayangan sedang bingung. Kasusnya ya dia menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak kelompok B3 mengadu kepada Bu Ambar. Bu, Doni itu sering meminta bekal saya tetapi secara paksa. Ya, bukan 1-2 aja, hampir semua murid di kelompok B3 itu sudah berkeluh kesah mengadu kepada Bu Ambar. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kemudian menurut bunda-bunda semua, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yuk, mungkin dari teman-teman ada yang mau mencurahkan pendapatnya. Kenapa kira-kira Doni itu melakukan seperti itu? Apa alasan Doni? Siapa kira-kira di antara teman yang mau? Silakan, sudah yakin. Kira-kira kenapa Doni berbuat seperti itu? Memaksa kehendak teman-temannya untuk meminta bekal makan teman-temannya seperti itu. Mungkin dia tidak membawa bekal yang temannya punya, jadi dia ada rasa ingin bekal temannya. Kemudian ada lagi sebelahnya, coba mungkin Dari keluarganya memang si anak tersebut kan belum punya adik atau kakak, jadi dia terlalu itu harus terpenuhi gitu. ya. Mungkin yang lain dia Mungkin Terima kasih Bu. Mungkin itu ceritanya kalau kebutuhan akan rasa senang, sehingga dia tuh punya sebetulnya. Cuma karena dia itu hanya senang mengganggu temannya, pokoknya senang aja temannya kalau ribut apa kok gak senang, dia itu senang, itu perasaannya seperti itu. ada lagi ya, 2 4 dan itu yang sifat ini. Pengalaman dari siswa saya pribadi memang ada seperti itu, suka minta ke temennya.
karena dia itu sering dibawai bekal dari orang tuanya itu tidak sesuai keinginannya. Dia kadang bisa juga ditukar, itu yang terjadi. Mungkin ada lagi? Nggak apa-apa, ayo. Iya. Silakan pendapat teman-teman. Udah Ya, silakan. Keluarkan. Sama sih Bu, kalau di TK juga gitu kan ada salah satu murid yang suka minta temannya saya paksa. Itu setelah saya lihat ternyata jajannya memang nggak seperti teman yang lainnya. Makanya suka minta-minta temannya yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman, sungguh sangat luar biasa ya pendapatnya. Yuk kita aplaus dulu. Oke, semua pendapat teman-teman itu baik semua, bagus semua, sesuai. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit, ya, menjelaskan sedikit kenapa Doni melakukan hal tersebut. Ya, kenapa Doni itu melakukan hal tersebut? Ya, kita lihat di sini. Nah ini ya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, ya bekal makan siangnya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kata dia tadi merasa lapar, tidak punya makanan, sehingga dia selalu meminta kepada teman-temannya. Ya, bila jawaban Doni karena dia lapar. Kemudian apabila jawaban Doni seperti ini, apabila jawaban Doni dia ya, apabila jawaban Doni seperti ini. Nah, ya, Doni menjawabnya seperti ini. Nah, apabila jawaban Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ya, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi Doni cari muka ya kalau bahasa kasarnya ya. Jadi temannya A dimintai makanannya, temannya B dimintai lagi makanannya. Dengan cara begitu dia merasa senang telah mengganggu temannya itu ya. Sudah teman-temannya sudah memperhatikan dirinya. Maka di situ kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Karena apa? Karena dia mencari perhatiannya di sekolah. Mungkin karena di rumah orang tuanya sangat sibuk, sehingga dia bisa mencari kasih sayang itu dengan gurunya dan teman-temannya. Kemudian apabila jawaban Doni, ya, apabila jawaban Doni, ya, masih di atas tadi, dia merasa bosan karena ibunya itu membawakan bekalnya dari rumahnya, membawakannya itu lagi. Misalkan ibu ini nasi sosis, hari Selasa nasi sosis, hari Rabu nasi sosis, hari Kamis sampai Sabtu nasi sosis. Tentu aja anak merasa bosan. Kita sebagai orang dewasa aja bosan ya Bu ya. Masa iya makanan kita seperti itu aja. Nah, dalam kasus di atas tersebut ya, ini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, dia ingin bebas memilih makanan yang dikehendakinya. Misalkan hari ini pakai sosis, besok dia pakai ayam atau sayur bayam, atau besoknya lagi pakai telur. Nah, pengennya Doni itu seperti itu. Tetapi apabila jawaban Doni seperti ini,
lucu lagi. Bila jawaban dongengnya itu karena dia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya juga. Lagi enak-enaknya makan tuh kawan-kawannya, comot diambil. Kan temannya pasti kesel, marah. Iya apa iya? Iya toh. Ya kesel kan, marah. Bu Doni, bu nakal bu, makanan saya diambil, makanan saya direbut. Nah, di sini ternyata Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia senang mengganggu teman-teman, merasa bahagia. Ya mungkin karena itu kurang perhatian di rumahnya. Ya, tetapi semua itu dapat kita atasi. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pendekatan yang positif. Enggak langsung kita memarahi si Doni itu enggak, ya. Dengan pendekatan yang positif. Oke. Selanjutnya lima posisi kontrol. Mungkin di antara teman-teman sudah tahu 5 posisi kontrol itu. Kira-kira kita ini berada di posisi kontrol yang mana ya? Apakah kita sebagai guru berada di posisi kontrol nomor 1 sebagai penghukum, baik itu hukuman fisik maupun verbal? Ya. Kemudian apakah kita sebagai guru menjadi pembuat orang merasa bersalah, menjadi murid itu selalu merasa bersalah, ya? Atau kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman bagi peserta didik kita? Ataukah kita sebagai guru hanya sebagai pemantau, mengawasi, memonitor apa yang telah dilakukan oleh peserta didik kita? Ataukah kita sebagai guru, sebagai manajer mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perilakunya, kemudian mencari solusinya? Kira-kira kita sebagai guru sebaiknya bagaimana, teman-teman? Nomor 5 dong, setuju atau tidak? Setuju? Yuk kita lihat pembahasannya. Ya. Pembahasannya dari contoh kelima posisi kontrol tadi, atau sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau, ya, atau satu lagi kita sebagai teman ya menurut kita. Nah, 5 posisi kontrol. Mari kita perhatikan 5 posisi kontrol kita. Manakah posisi kita selama ini sebagai guru? Kita sebagai penghukum, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, yang mana orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Ya, lebih dalam. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum itu akan selalu berkata, patuhi aturan saya, awas kalau kamu tidak mematuhinya. Ya, kamu selalu saja salah. Terus kamu lagi. Ya, Mbak ya. Mungkin
secara tidak sadar kita juga pernah melakukannya ya. Pasti nggak ada yang nggak pernah melakukan, pasti ada ya. Wah benar. Nah ini kan prinsip guru itu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Murid harus mematuhi aturan tanpa memberi solusinya itu bagaimana. Terus memecah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi, kita sebagai guru berada di posisi kontrol yang orang merasa ketika berbuat salah dia merasa bersalah sekali. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Terus peserta didik kita itu merasa bersalah. Guru sudah bersalah seperti itu. Ya, menggunakan penilaian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri, kata-kata keluar yang lembut seperti ibu sangat kecewa, harus memberitahu kami ya. Gimana coba? Misalkan anak sudah salah nih, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan kalau kita sudah berkata seperti itu, anak merasa bersalah atau tidak, Bu? Ya toh? Ya kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan anak itu merasa bersalah. Wah, aku telah melakukan kesalahan. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, tentang diri si anak ya. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya, pada gurunya, kepada temannya, dan juga orang tuanya ya, karena dia merasa bersalah. Kemudian ada lagi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pengucapan yang positif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan merasa dan berkata, kalau guru sebagai temannya, ayo bantulah demi apa ya? Ya, ngomongnya sambil senyum-senyum. Jadi nggak merasa anak itu jadi anak itu walaupun berbuat salah dia mendekati gurunya itu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Sebagai teman. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, tidak membantunya lagi, maka ya murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya atau ibu itu teman saya. Ya, murid merasa dikecewakan karena setiap hari selalu dibantu oleh gurunya, ya merasa dibantu terus, jadi dia merasa kecewa apabila suatu saat tidak dibantu. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi anak-anak yang baru datang sekolah, yang anak-anak telat, yang anak-anak tidak memakai seragam, ya. Biasanya BK bulan ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab akan perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi apabila misalnya tidak menggunakan seragam sesuai harinya, dihukum tuh anak. Kalau anak TK kira-kira seperti itu enggak, Bu? Tidak ya. Kalau anak TK ya insya Allah kita sebagai guru hebat tidak akan berperilaku seperti itu ya. Kalau misalnya guru sebagai pemantau itu pasti nanya gini,
Kamu tahu tidak peraturan sekolah kita? Terus, kamu tahu tidak sepatu yang kamu gunakan itu salah. Hari ini harusnya kita pakai sepatunya warna hitam. Ya, itu memantau terus. Biasanya itu guru beda kalau di SMP, SMA. Tapi kalau kita dulu tanya kira-kira kita seperti itu atau enggak pun? Iya, ya, tidak seperti itu. Enggak apa-apa. Pasti kita menjawabnya dengan senyuman kita, ya. Oke, selanjutnya guru sebagai manajer. Oh. Pada posisi ini, ya, di mana guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, ya. Seorang guru yang manajer, ya, telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Jadi dia levelnya ada di atas posisi teman dan pemantau. Ya, bila ada murid, misalkan ada murid itu yang membuat kesalahan, guru sebagai manajer itu mengajak murid untuk menganalisis apa kesalahannya, kemudian memberikan solusinya, bersama-sama memperbaikinya, ya. Bukan kita menghukum, bukan seperti itu, ya. Nah, seperti contoh ini, bila ada seorang murid yang berbuat salah, sebelumnya kan sudah membuat keyakinan kelas, terus pasti guru itu akan bertanya, apa keyakinan kita yang telah kita sepakati? Misalkan ada keyakinannya kalau anak TK itu biasanya kan kalau kita pas berdoa ada aja ya kelakuan anak TK itu yang nggak mau baca doa. Ada yang musek-musek lah, ada yang nangis lah, ada yang mutu lagi ini saya alami. Ada yang muter-muter, ya. Memang kita sebagai guru itu harus sabar dan ampun menghadapi anak-anak seperti itu. Tetapi kita juga harus mencari solusinya. Kita bertanya pada anak, sayang, kenapa kamu tidak mau berdoa hari ini? Misalkan kayak murid saya kemarin, saya ngantuk bu, loh kamu ngantuk kenapa? Saya tidurnya malam-malam loh. Kamu kok bisa tidur malam-malam kenapa? Saya habis bantuin ibu saya jual jagung bakar katanya. Loh, kok membantu ibu kamu jual jagung bakar nyampe jam berapa? Nyampe jam 12 malam katanya gitu. Terus aku tidur jam 3 malam. Nah, bila ada murid yang seperti itu, kita harus mencari solusinya. Kita ajak bicara orang tuanya. Kita tanyai kebenarannya. Kemudian kita mencarikan solusinya. Sebagai anak-anak usia dini itu baik atau tidak tidur di atas jam 12. Ya, kita harus memberikan solusi-solusi yang positif kepada orang tuanya. Ya, jangan kita membiarkan, oh yaudah orang mau nyari uang kok, biarin aja. Gak boleh seperti itu ya Bun ya. Oke, next kembali ke Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Ya. Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara rata-ratanya yaitu menstabilkan identitas, ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bila ada murid ya yang melakukan kesalahannya, kita tidak usah langsung mengecamnya, tetapi kita mencari solusinya. Ya. Kemudian dalam menstabilkan identitas itu ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya Pak ya Bu. Ya toh, kita sebagai guru pun pasti
pernah melakukan kesalahan, ya. Iya. Terus kita berbicara pada muridnya bagaimana? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bu guru pun pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi mari kita sama-sama mencari solusi dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat ini. Bagaimana agar kesalahan itu tidak terus-menerus terjadi, tetapi dapat menjadi motivasinya ke depannya agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kayak Doni tadi ya mengambil makan bekal temannya secara paksa. Ternyata alasan-alasan Doni itu banyak sekali. Nah itu salah satunya. Kita sebagai guru harus sebagai manajer, jangan sebagai pemantau atau pembuat merasa bersalah, ya, atau penghukum, ya. Kemudian ada menanyakan keyakinan kita, menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan kelas yang sedang kita buat. Misalkan di keyakinan kelas itu tentu aja ada membawa bekal, makan bekal bersama. Misalkan jadwal Senin nasi, Senin Selasa nasi, Selasa Rabu, Kamis Rabu roti, atau Jumat Sabtu buah. Itu kan sudah kesepakatan bersama, ya. Itu pun perlu ditinjau, ya. Jadi anak-anak biar merasa tidak bosan kalau setiap hari makan nasi. Mungkin anak bosan, ya. Oke. Budaya positif sesuatu yang harus diwujudkan di sekolah, yaitu keyakinan kelas. Terus yang kelima posisi kontrol tadi, kemudian restitusi tadi yang baru saja kita pahami. Ya. Perhatikan layar kita. Latar belakang kita. Ya, kita di sini mengambil poin temanya keyakinan kelas. Latar belakang kita membuat keyakinan kelas. Tapi kita sama-sama membuat, Bu, ya. Keyakinan kelas kita mengikuti sinau bareng. Oke? Ya. Mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid ketika bermain dan belajar, sehingga akan tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Latar belakang kita, ya, tujuan kita. Kemudian kesepakatan kelas itu apa sih? Kesepakatan kelas sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat murid perlu kita hargai. Apapun yang dikatakan murid atau anak-anak, jangan kita langsung menilai, memotong, tetapi kita sebagai guru mendengarkan, ya, mendengarkan murid ketika berbicara. Apa toh yang belum disangka, apa toh anak ini berbicara apa, kita mendengarkan dulu. Jangan langsung kata, guru mau ngomong dulu, kata. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ya, masih Bu, pasti masih seperti itu. Makanya kita belajar, ya, dengan di sini kita belajar budaya positif. Di sini positif, insya Allah kita mulai sedikit memahaminya. Kemudian tujuan kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas kita. Ini apalagi seperti IPA 3 mau menjadi sekolah menengah, dari sekarang kita persiapkan apa-apa yang akan dibutuhkan, ya, dari ada kelas orang tua, keyakinan kelas yang kita buat. Tujuannya yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selama ini masih ada enggak pembelajaran yang mendengarkan guru berbicara? Anak-anak, lihat halaman 2. Ini loh, menarik, menghubungkan gambar. Misalkan gambar masjid itu untuk agama apa? Tempat ibadah apa? Masih ada kan yang seperti itu? Masih. Kita mulai membenahi
Di kurikulum merdeka ini kita membuat anak lebih merdeka, ya, merdeka dalam belajarnya. Jadi biar anak-anak yang kepengen anak itu apa? Seperti apa? Misalkan kita mengambil tema rekreasi, belajar kita di tema rekreasi. Kita membuat keyakinan seperti apa? Di tema rekreasi, guru lebih efektif ini. Kita punya proyektor. Wah, kita setelkan tuh budaya positifnya tentang rekreasi. Tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Semarang itu apa aja kira-kira? Ada Masjid Agung, apalagi Bu? Gereja Belendung, Lawang Sewu, Mairo Koco, Sampoko, Mairo Koco, Taman Lele, Masjid Agung, Persatuan, Pantai Marina. Ternyata tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi di Kota Semarang itu banyak sekali. Ya, saya yang bukan orang Semarang asli yuk udah mana tuh, sudah ke Lawang Sewu, Kota Lama, udah Masjid Agung, pokoknya tempat wisata yang saya pokok lah, pokoknya semua itu saya datangi. Kebetulan saya kan hobinya naik motor, hobinya jalan kayak pembalap, kecepatan 60-80 neng, nah sampai. Nah itu tempat-tempat rekreasi itu tempat wisata seperti itu perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ya, kita setelkan video pembelajaran tentang tempat-tempat rekreasi, tempat wisata yang ada di Kota Semarang. Wah, anak senang turun. Saya di sekolah pakainya laptop, belum ada proyektor. Caranya apa? Laptop kan kecil. Jadi yang depan duduk di bawah, tengah duduknya di kursi, belakang berdiri. Besar ya sebenarnya ya. Tetapi ya seperti itulah bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa menonton semua tentang pembelajaran tema budaya positif itu. Seru, pertama mungkin ada yang cuek-cuek, ada yang namanya anak gaya belajarnya macam-macam. Ada yang senang nonton tentang begini, ada yang senangnya mendengarkan, ya macam-macam gaya belajar. Kita jangan menyetelkannya sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian kita tanya pada anak, tadi kamu habis belajar apa ya? Terus siapa yang bisa bercerita? Kira-kira tadi apa yang kamu lihat di video tadi? Wah, anak tuh pasti senang. Wah, aku lihat ini. Wah, itu kenyataan sudah saya alami. Ketika belajar budaya positif kemarin tentang ini yang ada di Kota Semarang, ada wayang, ada kesenian, ada bermain gerak karet, terus ada tempat-tempat ibadah. Wah, anak senang. Emang kalau sekali cuek, anak tidak paham. 2 kali, 3 kali kita setelkan. Wah, luar biasa. Terus habis itu bagaimana ya? Kita memberi kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan yang sudah kita tayangkan. Bu, aku besok maunya belajar tentang Masjid Agung. Boleh atau tidak? Boleh. Kita lihat pendapat yang terbanyak. Wah, nanti hari Selasa aku maunya tentang Kota Lama. Aku sudah pernah ke Kota Lama, Bu. Boleh atau tidak? Boleh ya. Pokoknya pendapat anak-anak itu perlu kita tanggapi. Ya, hal-hal positif itu perlu kita respon dengan baik. Nah, ya ini TK Pertiwi 43 luar biasa sudah punya proyektor. Wah, pembelajaran anak lebih maksimal. Sangat buat Pertiwi 43. Sanoba. Kemudian menemukan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Ketika curah pendapat kan ya, seru nih kalau curah pendapat itu. Curah pendapat ketika membuat keyakinan kelas. Pasti anak-anak, Bu guru, saya Bu guru. Saya Bu guru, saya pendapat saya Bu guru. Saya yakin teman. Doa saya sudah kejadian macam-macam pendapat anak-anak. Ya. Jadi komunikasi anak-anak itu wah sangat lancar sekali. Itu kita perlu menghargainya. Kemudian yang ketiga, ya, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang telah disepakati bersama. Misalkan ketika kita membuat keyakinan kelas, mainan yang sudah dimainkan harus dirapikan. Tentu aja itu menumbuhkan rasa
rasa tanggung jawab murid. Ketika anak setelah selesai bermain, kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan setelah selesai bermain harus dirapikan. Setelah selesai bermain dirapikan atau seperti itu, ya. Anak dengan sendirinya tanpa kita suruh itu langsung dirapikan. Misalnya kita beres ya, wah langsung itu anak-anak. Kemudian langkah-langkah membuat kesepakatan. Pertama, bertanya kepada murid, ya, pendapat murid. Kemudian kita mengambil kesimpulan dari ide-ide yang sudah didapatkan murid yang murid atau anak-anak tadi keluarkan. Kemudian ubah ide yang sudah dikemukakan oleh anak itu menjadi kesepakatan bersama. Kemudian karena kita guru TK, kalau anak untuk membaca tentu saja belum bisa, maka kita akan membuat kesepakatan guru dan murid mengucapkan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Next. Ya, ini hasil akhirnya. Ya, nanti kita insya Allah akan kita tuangkan dalam PNM tentang budaya positif ini. Ya. Kegiatan untuk membuat kesepakatan kelas menjadi pengalaman baru di kelas musiknya dan di sekolah umumnya nyatanya. Seperti contoh keyakinan kelas kelompok B3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi, menghargai, menghormati, kemudian saling membantu dan mau berbagi, selalu mengucapkan kata maaf, minta tolong dan terima kasih, kemudian merapikan tempat bermain atau alat-alat permainan yang telah digunakan. Yang tambah satu lagi, mendengarkan ketika guru berbicara, ya. Jadi kita memberi kesempatan, misalkan ada murid yang ngomong aja, di sekarang gantian guru dulu atau kamu dulu yang mau bercerita. Nah, kita kasih kesempatan murid, misalnya saya dulu bu guru, kita persilakan yang nanti dulu, bu guru dulu nih yang ngomong, nah, seperti itu ya. Tetapi kita memberikan kesempatan itu kepada anak, ya. Ya silakan kamu kalau mau bercerita, silakan. Seperti itu. Kesimpulan dari keyakinan kelas yang telah kita buat, ya, kesepakatan kelas berisi beberapa keyakinan kelas untuk membantu guru dan murid bekerja sama dalam membentuk kegiatan belajar dan mengajar yang lebih efektif. Oke, lanjut. Ya. Jangan lupa, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mendokumentasikan kegiatan tersebut. Sebenarnya semua kegiatan yang kita lakukan itu memang harus didokumentasikan. Contoh saya ya, hanya satu contoh saya, karena saya belum membuatnya ya. Kemarin saya dapat materinya itu seminggu yang lalu pas anak-anak libur, ya. Jadi tidak ada dokumentasinya. Ya, refleksi dari pembelajarannya. Ini nanti bisa kita tuangkan di refleksi kita ketika membuat PNM. Ya, sebelum mempelajari tentang budaya positif itu seperti apa, sebelum kita mengetahui tentang disiplin positif itu seperti apa, dan sesudah kita mempelajari modul budaya positif itu kelanjutannya seperti apa, kita tuangkan di situ. Kemudian apa tindak lanjut yang akan kita lakukan? Penerapannya bagaimana? Penerapan di sekolah kita, di kelas kita bagaimana? Ya. Oke teman-teman, kita akan membuat keyakinan kelas sinau kita. Ya, kita belajar dulu membuat keyakinan kelas. Tadi itu saya sudah membawa
kita membuat keyakinan kelas sinau bareng ya. Ini bisa kita upload setelah mempelajari. Ya, silakan menulis keyakinan kelas kita di sinau bareng, di sinau kegiatan ini. Silakan semua teman-teman untuk menulisnya. Misalkan keyakinan kelas kita hadir tepat waktu kayak kata Bu Wati tadi. Undangannya jam 9 ya Bu ya, jam 9 mulai jam 9 9:30 lebih tadi ya. Baru kita mulainya. Terus bisa menjadikan keyakinan kelas. Oh iya. Sampai sini Ya. Terus apalagi yang mau kita buat dalam keyakinan kelas, misalkan berpakaian sopan, terus melakukan surat pendapat. Ya, mau silakan teman-teman menulis, kemudian kita nanti nempel di situ ya. Boleh nggak buku pakai nanti selesai baru. pakai sini ya. Ini tidak merusak papan. Ya. Keyakinan itu sama saja dengan aturan. Berni. Bukan. Kalau aturan itu guru yang kepengen murid mematuhi ya. Tapi kalau keyakinan itu semua ikut andil, antara guru dan murid juga ikut andil. Habis. Lanjut nanti sampai mengumpulkan. Mau di mana? Di sini? Di sini. Tulis keyakinan kelas. Ya. Tulis di papan tulis dulu. Satu orang satu aja. Ya. Di atasnya ditulis keyakinan kelas sinau bareng. Bapak tulisnya bulat nanti kita foto bareng. Posisi kalau bisa di tengah-tengah. Ya. Speedernya dulu. Jangan dimatikan apa di apa di Itu 1 jam lebih. ini kan dokumen apa di ini di open dulu sini open tapi di istirahat itu Jadi kalau kita sebagai guru di kelas nanti bikin keyakinannya dengan anak-anak itu ya beda. iya Kalau kita disesuaikan dengan tempat. iya keyakinan itu aturan tapi membuatnya dengan anak bukan gurunya yang membuat iya Kalau yang sekarang kita kalau aturan itu kan guru yang menentukan harus ini tapi kalau keyakinan itu guru dan murid kesepakatan disepakati anak dan guru. Suatu aturan yang disepakati bersama. Iya. Suatu aturan yang disepakati bersama. iya pokoknya anak murid dan guru membuat kesepakatannya bersama bukan guru toh kalau guru toh namanya peraturan. Ya teman-teman semua membuat ya. Ya tapi namanya manusia mesti kadang-kadang ya ada yang kadang-kala ya tidak mau mentaati aturan. Seperti itu sudah. Karena mungkin lupa dengan aturan yang dia kecuali Nanti setelah itu kita membuat refleksi Bu ya, umpan balik sebelum teman-teman mempelajari modul yang saya sampaikan ini. Kemudian
setelah mendengarkan, memahami materi yang saya sampaikan tadi, kemudian penerapannya bagaimana. Oke, kesimpulannya kita mau ngapain? Pribadi kan misalnya gini, sebelum saya mempelajari modul belajar positif, saya masih begini, terus setelah saya mempelajari modul seperti apa. Oke teman-teman, kita tadi sudah membuat keyakinan kelas kita ya, keyakinan kelas kita di Sinau Bareng. Dan kita sudah membuat umpan baliknya juga ya, umpan balik refleksi kita dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Harapan saya, apa yang saya sampaikan ini dapat diterapkan. Bisa nggak Bun? Bisa. Ya, nanti suatu saat ya harapannya sih kita Sinau Bareng ini dapat berjalan dan ada hasilnya, berjalan terus. Insya Allah kami bila mempunyai ilmu, mempunyai istilahnya wawasan yang lebih, kita tularkan kepada teman-teman. Teman-teman juga begitu, jangan sungkan. Bila teman-teman mempunyai ilmu baru, teman-teman bisa mengajak kita, menggandeng kita untuk sinau bareng lagi. Ya, tentu aja kita menyesuaikan waktunya. Ya, setuju apa enggak? Kalau kita lanjut sinau barengnya, ya, oke, setuju ya. Ya, saya harap dalam sinau yang saya paparkan tadi dapat ditindaklanjuti di lembaga masing-masing. Kita membuat keyakinan kelas, ya, di lembaga kita masing-masing. Ya, itu juga enggak keyakinan kelas juga, ada kelas orang tua, ya, antara guru, murid dan wali murid atau orang tua. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya. Semoga ilmunya tidak hanya jalan di tempat, tetapi ilmunya sepanjang hayat. Ya. Dan juga semoga kita sebagai guru itu dalam mendidik anak itu menuntun anak sesuai kodratnya anak, ya, kita tuntun karena kodrat anak itu memang sudah ada bawaannya, ya, tetapi kita wajib menuntun anak agar mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia di masyarakat maupun dia sebagai individu. Oke? Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.